Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Hari ini hari pertama kali ya kita pembelajaran online di rumah karena keadaan sekitar kita tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran di kelas karena kita sedang mengalami musibah di mana diharapkan dengan kita tidak belajar di kelas dapat mengurangi penyebaran virus corona ya. Karena sekarang sudah tambah banyak ya korbannya dan diharapkan teman-teman semua, anak-anak semua tetap sehat selalu seperti itu. Kan juga walaupun libur, anak-anak semuanya bukan liburan ya, tapi tetap belajar di rumah seperti biasanya seperti itu ya. Dan untuk anak-anak semuanya tetap sehat, jaga kesehatannya, olahraga yang teratur, makan yang teratur. Kemudian ketika mau kemana-mana, habis pergi dari mana, jangan lupa cuci tangan terus, seperti itu ya. Jangan lupa berwudu juga, sering-sering berwudu. Harapannya dengan kita melakukan hal tersebut dapat mengurangi atau dapat menghindari kita dari terkenanya virus corona tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Nah, materi ini itu masih ada hubungannya ya dengan kejadian-kejadian yang kita alami akhir-akhir ini karena sering terjadinya bencana alam seperti itu atau banjir, kemudian hal-hal yang lain itu justru karena kita kurang melestarikan bumi kita ya, kurang melestarikan lingkungan kita. Sebelumnya kan ibu udah ngirim toh file bab ini, kan kita belajar bab 2 kan, kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Ibu udah ngirim filenya di grup WhatsApp, jadi jangan lupa dibaca, dipelajari. Jadi ibu nggak cuma ngomong doang di sini ya, tapi kalian sambil mendengarkan ibu menjelaskan sambil membuka bukunya ya. Baiklah, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Qari'ah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Untuk artinya bisa kita baca, bisa dibaca oleh anak-anak semua di halaman 14 ya, di buku paket halaman 14. Nah, kita akan mengupas apa sih kandungan ayat tersebut ya, ayat surat Al-Qari'ah. Pertama, ayat 1, ayat 2, ayat 3 menjelaskan tentang pertanyaan hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Apakah kalian tahu tentang hari kiamat seperti itu? Itu ditanyakan dalam 3 ayat pertama. Tidak ada yang tahu kapan itu hari kiamat. Coba tanya ke ustadz kalian di rumah ketika kalian ngaji, apakah beliau tahu kapan itu hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Bahkan peramal pun tidak ada yang tahu kapan itu hari kiamat, atau paranormal sekalipun. Waktu itu tahun 2012 katanya ada peramal yang meramalkan 2012 itu kiamat. Tapi buktinya kita masih hidup saja sampai detik ini ya, karena emang tidak ada yang tahu kapan itu hari kiamat. Nah, selanjutnya penjelasan tentang hari kiamat itu akan dijelaskan di ayat selanjutnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah,
Nah, di ayat 4 sampai 5 ini menjelaskan bahwa manusia-manusia itu panik ketika terjadinya hari kiamat. Sangat panik, sangat ketakutan, sangat kebingungan karena mereka yang tidak beriman itu tidak mempercayai hari kiamat kan pastinya. Jadi ketika adanya goncangan yang dahsyat itu mereka apa ini? Mereka ketakutan. Bahkan ketika gempa kecil aja semua orang pada berlarian keluar rumah ya, bingung, ketakutan seperti itu. Dan manusia itu diibaratkan laron. Laron itu kan seperti yang biasanya di lampu-lampu itu kan, mereka nggak tentu arahnya entah kemana sebagainya, mereka cuma mengelilingi cahaya saja kan. Kemudian gunung-gunung diibaratkan bulu kan, biasanya ada yang hewan kucing yang dia melihara kucing itu kan, ada yang bulunya gampang rontok kan, kalau kena angin dikit udah terbang seperti itu ya. Sedangkan itu gunung-gunung itu kan kokoh sekali ya, besar, kokoh. Bayangkan kalau gunung tertinggi di dunia itu Gunung Everest yang tingginya 8.500 lebih mdpl, itu cuma seperti bulu-bulu yang berterbangan. Itu bukankah sangat mengerikan ya, membuat seseorang takut bisa membuat seperti itu. Nah, hal tersebut bisa kita perhatikan, bisa kita misalnya kalau ada gunung meletus seperti itu kan, ada gunung meletus, erupsi gunung meletus, kemudian ada lahar yang keluar dari kawahnya, itu kan ketika itu kan orang-orang warga yang di sekitar lereng itu kan juga panik kan, warga-warga yang di sekitar lerengnya panik, kemudian berlarian dengan maksud menghindari lereng tersebut untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya di ayat selanjutnya itu menjelaskan ada 2 golongan ketika besok di hari kiamat itu ada 2 golongan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Nah, ayat 6 sampai 9 ini menjelaskan ada 2 golongan. Yang pertama golongan manusia yang timbangan amalnya berat. Yang kedua golongan manusia yang timbangan amalnya sedikit. Nah, manusia yang timbangan amalnya berat itu yang seperti apa? Manusia yang rajin melakukan ibadah, manusia yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, manusia yang menjauhkan apa yang menjadi larangan Allah, manusia yang melakukan kebaikan seperti itu, yang tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Nah, kemudian golongan yang selanjutnya ini golongan yang timbangannya sedikit. Timbangan maksudnya timbangan amalnya ya, manusia timbangan amalnya sedikit ya, sering melakukan maksiat, kemudian sering melakukan apa yang dilarang, malah tidak melakukan apa yang diperintahkan seperti itu. Nah, apa balasan untuk manusia yang melakukan kebaikan? Ya pastinya manusia yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kenikmatan ya di surga. Karena sesungguhnya di dunia ini sesuatu yang paling mewah sekalipun di dunia ini, misalnya ada hotel yang di Dubai ya, di Dubai itu kan ada hotel yang mewah sekali yang mencakar langit sebagainya, yang paling mewah di dunia itu nggak bisa secuil pun menyamai kenikmatan di surga ya. Nah, apa balasan untuk orang yang timbangan amalnya sedikit, yaitu akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah, ayat tersebut ini menjelaskan bahwa neraka hawiyah ini neraka yang apinya besar, panas, bergejolak seperti itu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan pembelajarannya, saya mau bercerita sedikit. Saya kemarin nonton video dari Panji. Dia itu menjelaskan tentang salah satu penyebab dari mengapa ibu kota kita sering mengalami banjir, selain karena curah hujannya yang
curah hujannya yang tinggi, tapi ada juga salah satu faktornya. Nah, karena ibu kota kita itu kan ibu kota yang jadi satu dengan kota bisnis ya. Kalau biasanya kalau di Amerika ada Washington DC, ada New York, kemudian ada, kalau di Cina ada Beijing, ada Shanghai, di Australia ada Canberra, ada Sydney, kalau di Indonesia ada Jakarta. Nah, ketika di Jakarta itu lumpuh perekonomian, aktivitas di sekitarnya juga pasti mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya kan, karena Jakarta itu ibu kota. Nah, jadi penyebabnya adalah HP-nya mati ya, jadi sempat pending dulu ngerekamnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini saya akan menceritakan pentingnya peranan suatu satwa terhadap kehidupan kita secara langsung ya. Jadi ada satwa ini jenis kera. Nah, kera ini itu bisa membedakan jenis kera sama monyet ya. Monyet itu yang ekornya panjang, kera itu yang nggak ada ekor atau ekornya pendek seperti itu. Nah, menurut para ahli, kera ini sangat unik karena jantannya hanya menikahi satu betina seumur hidup. Jadi sangat seperti manusia ya, menikahi satu wanita seumur hidup. Nah, kemudian seperti manusia juga hanya memiliki 2-3 anak. Dan si betinanya hanya hamil sekitar 3-4 tahun sekali. Nah, sekarang hewan ini sedang bermasalah. Kenapa hewan ini sedang bermasalah? Owa Jawa itu tinggal di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, posisinya hutan ini gunung ini ada di tengah-tengah Jakarta sama Bogor seperti itu. Nah, saking besarnya hutan ini dapat menampung air hujan dalam jumlah banyak di akar-akar pohon di hutan tersebut. Nah, kalau misalnya hutan ini bermasalah, jadinya air itu langsung jatuh, air hujan tadi langsung jatuh ke bawah, jadi membuat banjir di kota-kota di sekitarnya seperti itu. Nah, kenapa hutan ini rusak? Jawabannya adalah karena owa Jawanya mulai punah. Apa hubungannya? Kok bisa seperti itu ya? Apa hubungannya? Karena owa Jawa yang membuat hutan tersebut sehat. Bisa ya membedakan hutan yang sehat itu hutan yang berbagai macam pepohonan atau tumbuhan di dalamnya ya. Kalau cuma satu jenis itu namanya kebun ya, bukan hutan. Nah, karena owa Jawa mulai punah, membuat Gunung Gede Pangrango tidak sehat. Misalnya kalau owa Jawanya lagi makan pisang, kulitnya dibuang, terus misalnya tumbuh pisang, kemudian makan jambu dibuang, tumbuh pohon jambu, makan apel dibuang, pohon apel. Prinsipnya seperti itu ya. Nah, sekarang si owa Jawanya mulai berkurang, karena membuat hutannya mulai tidak sehat. Kenapa owa Jawanya mulai berkurang? Karena bayi owa Jawa ini menjadi peliharaan eksotis di Indonesia. Nah, jadi bayinya diburu. Bagaimana cara memburu bayinya? Dengan memburu induknya. Kalau mengambil bayinya kan induknya pasti tidak akan mengizinkan ya. Dibunuh induknya, diambil bayinya. Nah, sedangkan si jantannya pasti kehilangan istrinya, kehilangan betinanya, dikasih betina yang lain, si jantannya nggak mau. Jadi si jantannya kesepian, stres, dan mati. Nah, ketika mulainya berkurang owa Jawa tersebut, kesehatan hutan tersebut mulai berkurang juga ya. Jadi itu juga menyebabkan banjir. Jadi bisa kita lihat ternyata satu hewan itu saja bisa membuat kehidupan lingkungan kita berubah ya. Ternyata selain dari faktor curah hujan yang tinggi, faktor
hewan itu juga sangat mempengaruhi ya banjir. Nah, oleh karena itu sangat penting kita melestarikan lingkungan kita dengan cara tidak memburu hewan sembarangan, hewan-hewan yang dilindungi atau hewan-hewan liar, biarkan mereka di alamnya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan dari Ibu. Jadi bisa dipahami bahwa sangat sangat penting kita melestarikan lingkungan kita. Itu sangat penting. Tidak ada yang tapi Bu seperti ini, tapi Bu seperti ini. Itu tidak boleh. Nah, jadi kalian bisa pahami sekarang Ibu memberikan tugas, yaitu tolong rangkum poin-poin yang Ibu jelaskan tadi, dan tugasnya dikirim ke Ibu hari ini juga, nanti sore Ibu tunggu ya. Nanti kalau ada yang tidak bisa tidak paham, bisa bertanyakan ke Ibu ya. Ada yang tidak paham bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Kemudian nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Setelah kita masuk lagi rangkuman-rangkuman dari anak-anak semuanya, kita koreksi bareng-bareng. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tanyakan ke Ibu Guru ya. Terus semoga bermanfaat ya diskusi kita hari ini, walaupun keterbatasan kita ya, tapi semoga tetap anak-anak semua tetap sehat, stay healthy, kemudian tetap semangat walaupun belajar dalam kondisi seperti ini ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, cukup sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 땀나게 피어나는 꽃처럼 그래 난 바람에도 흔들리지 않아 Don't wanna cry 오늘 밤도 I don't lie 네 곁에서 I can try 계절이 지나 시간이 지나 이렇게 빛나 인생은 짧아 넌 내게 전쟁 속에 단 하나의 피난처 태양의 뜨거움을 식혀주던 나무처럼